Jadi permasalahan yang ada tuh antreannya terlalu panjang buat makan. Untuk hal tersebut tuh nggak efisien bagi mahasiswa dan para pekerja kantoran yang hanya punya waktu 20-30 menit buat istirahat. Terus solusinya membuat makanan cepat saji yang siap makan dan pembayaran serba digital dan berbasis aplikasi sehingga makanan bisa cepat didapatkan dengan pembayaran yang mudah. Terus pada saat saya mencoba Jawara memang sepi karena sudah menggunakan sistem cepat saji tersebut. Terus kalau menurut saya harganya itu cukup murah dan lumayan mengenyangkan. Isinya tuh ada ayam, nasi, tahu, tempe, serta sambal yang menurut saya kurang enak walaupun itu brandingan mereka. Feedback dari saya tuh tingkatan produk sambal mereka. Untuk cara pembayaran mereka tuh udah bagus apa adanya. Terima kasih. Halo, dengan Jordan di sini dan saya akan menjelaskan produk yang saya beli kemarin pada pameran entrepreneur Binus. Produk yang saya beli itu kue kering atau bisa dibilang cookies. Nah, brand mereka itu bernama Cookies from Oven to Heart. Dan masalah apa sih yang mereka pikirin saat ingin menjual produk itu? Mereka pikirnya mereka tuh nggak mau ribet dan seperti menjual baju-baju atau dekorasi rumah yang memakan banyak modal dan memakan banyak waktu juga. Jadi mereka memilih lebih simpel dan produk juga lebih diminati para orang-orang juga. Dan di sini saya mereview kemarin saya beli saat pada pameran kemarin saya membelinya dengan harga 30.000 ya. Rasanya itu mereka ada 4 varian rasa, cuman sayang sekali saat saya membeli produk itu sisa satu rasa aja dan rasa itu red velvet. Menurut saya sih oke aja karena masih ada yang lebih enak lagi di pameran tersebut. Cuman menurut saya oke. Dan kenapa saya bisa bilang oke dan enak banget enggak? Karena mereka tuh ternyata persiapannya kurang. Persiapan mereka itu kepepet dengan tugas entrepreneur tersebut. Mereka pernah bilang kalau andai mereka nggak kepepet dengan tugas dan lebih bisa mempersiapkan lebih awal, tentu saja produk mereka akan lebih maksimal. Ini untuk feedback dari saya. Mungkin untuk jamuannya itu sendiri udah fresh banget idenya dan kemasan jamunya memang untuk anak-anak muda, anak-anak generasi sekarang. Dan ada beberapa hal yang mungkin mereka harus tingkatkan yaitu di branding mereka karena belum konsisten di seperti di poster atau di papan mereka itu belum menggunakan nama nama brand itu belum disebutkan secara jelas gitu. Lalu yang kedua itu mereka juga masih belum ada planning jangka panjang mereka. Padahal mereka sudah memiliki potensi yang besar untuk di skala bisnis perjamuan itu. Dan juga mereka mungkin bisa mulai dengan positioning yang lebih kuat seperti herb post workout drink atau mungkin seperti jamu kekinian buat aktivitas harian gitu. Mungkin kalau dari saya itu adalah feedback yang saya bisa berikan untuk perjamuan, untuk bisnis perjamuan. Untuk produk selanjutnya atau booth selanjutnya yang kami kunjungi adalah Laiko. Laiko ini adalah produk minuman yang terbuat dari kelapa dan leci. Jadi permasalahan yang ingin diselesaikan oleh Laiko adalah banyak produk minuman kemasan yang mengklaim sehat, tapi ternyata mengandung gula tambahan berlebihan. Terutama pada minuman kelapa dan leci, dan hal ini berpotensi meningkatkan risiko diabetes bagi konsumen. Nah, untuk produk Laiko sebagai solusi dari permasalahan adalah minuman sehat berbahan dasar kelapa dan leci tanpa tambahan gula. Jadi semua rasa manis berasal alami dari buah leci dan air kelapa itu sendiri. Yang fokus pada kesehatan, khususnya mengurangi resiko diabetes lewat konsumsi minuman alami. Nah, untuk feedback yang kami berikan untuk Laiko ini adalah dia udah bagus karena dia udah ada awareness soal kesehatan dan anti gula buat masyarakat. Namun yang bisa ditingkatkan adalah packaging yang masih biasa aja. Jadi belum menunjukin kesan ada premium healthy. Terus target pasar yang masih sempit, hanya sekitar mahasiswa kampus, mungkin bisa explore partner gym atau event olahraga. Terus solusi untuk beli leci di supermarket tuh agak costly, jadi buat jangka panjang bisa coba cari supplier lokal langsung biar murah. Dan untuk booth terakhir yang kita kunjungi itu bernama Nestella. Nestella adalah booth yang menjual sarang jelly, sarang burung walet yang menurut saya itu sangat enak. Nah, mereka itu ingin memecahkan masalah bahwa sarang burung walet di market saat ini, di pasar saat ini itu lumayan mahal. Dan mereka itu memecahkannya dengan menjual jelly sarang burung walet yang menggunakan sedikit sarang burung walet tetapi tetap enak dan berasa juga khasiatnya.
Satu paket itu dijual seharga Rp20.000, dan kalau misalkan membeli sarang burung walet yang sekecil ini, itu bisa berharga sekitar Rp50.000 sampai Rp100.000. Dan untuk mahasiswa dan orang-orang yang kurang beruntung, itu cukup mahal. Dan menurut saya mereka berhasil memecahkan masalah itu. Feedback dari saya adalah tingkatkan terus di marketing dan juga di penjualannya agar lebih merata, agar semua tempat itu bisa tercukupi, karena barang tersebut adalah barang yang mungkin akan sangat diminati oleh banyak orang dan juga berguna bagi banyak orang. Terima kasih.